Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian akidah Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah taala yang beliau tulis dalam kitab Maqalatul Islamiyin dan dengan syarah Fadilatul Syekh Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyiz hafizallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Kita masih dalam pembahasan tentang sifatul ilm, sifat ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala. Halaman 41. Kita ulangi ucapan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, wa aqarru anna lillahi subhanahu ilman. Mereka para ulama ahli hadis, ahli sunnah mengikrarkan bahwasanya Allah memiliki al-ilm. Kama qala, sebagaimana firman-Nya, anzalahu bi ilmihi. Allah menurunkannya dengan ilmunya. Surat An-Nisa 166. Demikian pula firman-Nya, wa ma tahmilu min unsa wa la tad'u illa bi ilmihi. Dan tidaklah seorang wanita hamil dan tidak pula melahirkan kecuali dengan ilmunya. Dan sudah kita baca sebagian ucapan pensyarah hafizallahu taala. Kemudian sampai kepada kata-kata wa hadza huwa ma dallat 'alail adillatu min kitabillah. Dan inilah yang sesuai dengan dalil-dalil dari Al-Quranul Karim. Di antaranya firman Allah surat Al-An'am 59, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Dan di sisi Allah ada kunci-kunci yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Dia saja. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dan Dia Allah mengetahui apa yang di daratan dan yang di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidaklah dedaunan berguguran kecuali Allah mengetahuinya.
wala habatin fi dhulumatil ardi wala radbin wala yabisin illa fi kitabin mubin. Dan tidaklah biji-bijian di kegelapan bumi, dan tidaklah yang basah atau yang kering kecuali dalam catatan yang nyata, yaitu di Lauhil Mahfuz. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kata Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumais hafizahullah ta'ala, fahadil ayatul azimatu min a'dhamil ayat tafsilan li ilmihi al-muhiti bi jami'il asya'i. Ayat ini, yaitu surat Al-An'am ayat 59, ayat yang agung ini adalah ayat yang paling menjelaskan, memperinci tentang ilmunya Allah yang meliputi segala-galanya. Artinya, dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang menjelaskan, yang menetapkan tentang sifat ilmu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah bi kulli syai'in alim, Allah mengetahui segala sesuatu. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, Allah mengetahui masa depan mereka, masa lalu mereka. Allah mengatakan juga ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma yarju fiha. Allah tahu apa yang masuk ke bumi, apa yang keluar dari bumi, apa yang turun dari langit, dan apa yang naik ke atas langit. Banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan ilmunya Allah. Namun ayat ke-59 dari surat Al-An'am ini lebih memperinci. Ya, meskipun intinya sama, menetapkan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sekali lagi ini lebih terperinci. Di antaranya wa kitabi al-muhit bi jamil hawadith. Dan ayat ini juga menjelaskan tentang catatan takdir Allah yang meliputi segala sesuatu. Wa ilmihil kamil bil ghuyub kulliha. Dan juga ayat ini berkaitan dengan ilmunya Allah yang sempurna, yang berkaitan dengan hal-hal yang gaib, yang tidak Allah tampakkan kepada siapapun dari makhluknya. Wa katsirin minha tawa ilmahu anil malaika wal mursalin. Dan kebanyakan dari hal-hal gaib tersebut Allah tidak tampakkan kepada para malaikat dan kepada para rasul-rasulnya, apalagi selain mereka. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kalau kita kembali dari awal ayat, wa indahu mafatil ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Ini perincian yang pertama. Di sisi Allah ada kunci-kunci yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Dalam Sahih Bukhari, Rasul menyatakan mafatul ghaibi khamsun. Kunci-kunci yang gaib ada 5, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau sebutkan di antaranya surat Luqman ayat yang terakhir. Sekali lagi kata Rasul, mafatul ghaibi khamsun. Ini ayat ditafsirkan oleh Al-Hadis. Apa kunci-kunci yang gaib itu? Kata Rasul ada 5. Dan itu dicantumkan oleh Allah dalam surat Luqman ayat yang terakhir. Allah berfirman, innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya di sisi Allah lah ilmu tentang kapan hari kiamat. Wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Ini 5 kunci yang gaib kata Rasul SAW. Yang pertama tentang kapan hari hanya hari kiamat. Nggak ada yang tahu. Tahun berapa, bulan berapa. Kita hanya tahu satu saja, yaitu apa?
harinya, yaitu pasti terjadi hari Jumat. Jumat kita tidak tahu Jumat pertama, kedua, ketiga, empat, Jumat Pahing, Pon, Wage, apalagi. Ya, kita nggak tahu. Yang tahu cuma satu hari Jumat, itu pun lewat hadis Rasulullah SAW. Dan Allah tegaskan dalam surat Al-A'raf, nanti dilihat ayat berapa, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama ilmuha inda rabbi. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad tentang kapan hari kiamat tersebut. Qul innama ilmuha inda rabbi. Katakan, ilmunya hanya di sisi Allah. La yujalliha liwaqtiha illa huwa. Allah tidak menampakkannya kepada siapapun kecuali untuk dirinya sendiri. Bahkan dalam hadis Jibril yang masyhur, ketika beliau bertanya kepada Rasul SAW, akhbirni anis sa'ah, beritahukanlah kepadaku tentang kapan hari kiamat. Rasul hanya bisa menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya yaitu aku, Nabi Muhammad SAW, dan yang bertanya yaitu Jibril tidak tahu. Ini yang kata Syekh tadi, malaikat, Nabi tidak tahu hal-hal yang gaib tersebut, dianai tentang masalah kapan hari kiamat. Maka wajib didustakan, diingkari kalau ada yang meramal tahun berapa hari kiamat, tahun 2050 atau yang semisalnya. Ini sekali lagi dusta yang nyata. Kemudian kata Allah tadi, wa yunazzilul ghaitha, dan dia tahu kapan turunnya hujan. Dalam Sahih Bukhari, la ya'lamu mata yanzil matar illa huwa. Dalam Sahih Bukhari dikatakan tidak ada yang tahu kapan turunnya hujan kecuali Allah. Seperti di musim seperti sekarang ini, kadang mendung gelap, namun nggak turun-turun apa? Iya, sekedar perakiraan, nggak ada masalah. Namanya saja apa? Perkiraan. Itu pun dengan didasari oleh ahli ilmu yang ada hukum sebab akibat. Ini sudah pernah kita sampaikan bahwasanya kata para ulama, perakiraan cuaca beda dengan ramalan nasib. Bintangnya Scorpio nanti pasti jadi jeragan kalajengking, nggak ada. Ya, intinya kalau ini nggak ada hubungannya nasib seseorang dengan apa? Tanggal kelahirannya. Beda dengan masalah perakiraan cuaca BMKG, ini ada ilmunya, ada hukum sebab akibat, arah angin kemana, membawa awan kemana dan sebagainya. Ada pelajaran, ada ilmunya yang sekali lagi ada hubungan sebab dan akibat. Ini mirip dengan pembahasan bedanya obat dokter dengan jimat Pak Dukun. Jimat Pak Dukun ngambil batu dari sawah, dari kali, kemudian apa? Dicelupkan di air, jadi apa hubungannya? Batu tersebut tidak ada penelitian ilmiahnya. Bahkan bisa jadi menjadi apa? Penyakit, banyak bakterinya dan seterusnya. Intinya sekali lagi, beda jimat dengan obat. Kalau obat dokter ada penelitian ilmiahnya, ada hubungan sebab akibat antara penyakit dan obat tersebut. Beda dengan jimat. Atau tadi bedanya perakiraan cuaca dengan penelitian ilmiah dan dibuktikan dengan ilmu. Sekali lagi, kalau sekedar ramalan nasib, tangan dibuka garisnya ini kok mencong-mencong, ini jalannya nggak lurus ini. Ini sekali lagi, ini bedanya perakiraan cuaca dengan ramalan nasib. Ramalan nasib haram, syirkun akbar, apalagi yang datang kepada dukun tukang ramal. Kata Rasul, man ataka hinan au arrafan fasaddaqa bima yakun faqad kafara bima unzil ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, maka dia telah kafir kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kata sekali lagi para ulama, adapun perakiraan cuaca ini tidak mengapa, cuma lebih afdol lagi kalau
ya diiringi dengan kata-kata insya Allah. Misalnya kita katakan, saya lihat di perakiraan cuaca besok turun hujan jam sekian insya Allah. Dan itu pun kita yakini tadi sekedar perkiraan, tidak ada memastikan. Dan sekali lagi, berapa banyak perakiraan itu yang juga meleset. Ini sekali lagi bedanya ilmunya Allah dengan ilmunya al-makhluk. Ya'lamu laka ilmina. Kata Imam Abu Hanifah rahimahullah, Allah memiliki ilmu tidak sama dengan ilmu kita. Sama kata-katanya ilmu dan al-ilmu. Ini juga seperti yang sudah sering kita sampaikan, membantah ahli kalam yang mentakwilkan atau mengingkari sifat-sifat tangan, wajah, dan seterusnya dengan alasan kalau ditetapkan sama dengan sifat makhluk. Kita katakan, apakah Anda meyakini Allah punya sifat ilmu? Kalau dia meyakini iya, dan pasti iya, karena itu termasuk 7 sifat yang mereka tetapkan. Sifat al-ilmu. Kita katakan berarti Anda menyerupakan Allah dengan makhluk, karena makhluk juga punya ilmu. Kalau dia mengatakan beda ilmu Allah dengan ilmu makhluk, demikian pula tetapkan Allah punya sifat wajah, sifat tangan, sifat istiwa di atas al-aras, dan tetapkan itu semuanya tidak sama dengan al-makhluk. Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'u al-basir. Dan ulama Ahlussunnah memiliki kaidah seperti yang sudah pernah kita sampaikan dalam pembahasan akidah Imam Syafi'i rahimahullah, yang dikatakan oleh Imam Al-Khattabi rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, al-kalam fi ba'di sifat kal kalam fi ba'din al-akhar. Pembahasan tentang sebagian sifat sama dengan pembahasan yang lain. Kalau kita menetapkan Allah punya sifat ilmu, sifat pendengaran, penglihatan, sifat cinta dan sebagainya, tetapkan pula sifat wajah dan tangan tanpa diserupakan dengan al-makhluk. Allah punya sifat tidak sama dengan sifat makhluk. Ini berlaku untuk semua sifat-sifat Allah, baik sifat wajah, tangan, sifat ilmu, sifat pendengaran, kalam, dan seterusnya. Sekali lagi kaidahnya, pembahasan tentang sebagian sifat sama dengan sebagian yang lainnya. Tetapkan tanpa diserupakan, tanpa ditakwilkan. Jangan hanya ngambil yang pitu tok atau yang 20 tok. Yang lainnya ditolak. Tidak. Ahlussunnah konsisten. Semua sifat Allah ditetapkan tanpa diserupakan dengan makhluk. Nah, beda dengan ahlul kalam. Mereka tidak konsisten, mereka mencela-mencela, menetapkan 7 sifat, namun menolak atau mentakwilkan yang lainnya. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, dalam ayat terakhir surat Luqman tadi dikatakan wa ya'lamu ma fil arham. Allah mengetahui apa yang dalam rahim seorang wanita. Ini kata para ulama bitafsil, dengan perinciannya. Mulai dalam bentuk sperma, bahkan sebelum adanya sperma tersebut Allah sudah tahu kapan perempuan itu hamil. Kemudian juga sebelum menjadi janin Allah sudah tahu. Terus berkembang atau enggak janin tersebut. Dan ini tidak bertentangan dengan alat USG. Itu alat USG hanya sekilas tentang laki atau perempuan, itu pun terkadang ini mirip dengan tadi perkiraan cuaca. Kemudian juga ada penyakit atau enggak, itu juga terkadang meleset. Tapi perinciannya nggak ada alat USG yang tahu apakah janin tersebut jadi dokter, jadi pejabat, jadi talibul ilmi ustaz, atau nggak tahu. Ada nggak alat USG yang bisa? Nggak mungkin. Ini sekali lagi tidak bertentangan alat USG dengan pembahasan hanya Allah yang tahu apa yang dalam rahim seorang wanita itu dengan tafsilnya, perinciannya. Kemudian yang keempat, wa ma tainafsun mada taksibu ghadan. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang dia bisa perbuat esok hari.
sekedar merencanakan, tidak ada masalah, namun memastikan wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan engkau mengatakan saya akan melakukan ini dan itu besok hari kecuali dengan mengatakan insya Allah. Kemudian tidak ada satu jiwa yang tahu di bumi mana dia akan meninggal dunia. Ini termasuk hal-hal yang kata Allah tadi mafatihul ghaib. Kemudian Allah katakan lagi wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, dan dia mengetahui apa yang di daratan dan yang di lautan. Kita baca syarah dari Syekh Al-Khumayyis, kata beliau wa annahu ya'lam ma fil barari wal qifari minal hayawanati wal asjari wal rimali wal hasa wat turab, dan dia Allah mengetahui apa yang di daratan, di gurun pasir, dari binatang-binatangnya, dari pohon-pohonnya, dari pasirnya, dari bebatuannya. Ada nggak yang bisa meneliti berapa banyak pasir di gurun pasir? Berapa butir? Allah kita yakini tahu semuanya itu. Demikian pula dengan makhluk yang ada di daratan, dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Allah Maha mengetahui segala-galanya. Wa ma fil bihar min hayawanatin wa ma'adiniha wa saydiha wa ghairi dzalik mimma tahtawihi arja'uha wa yastamil alaihi ma'uha. Demikian pula Allah Maha tahu apa yang dalam lautan, dari binatang-binatang, ikan-ikannya, tambang-tambangnya, apa yang bisa diburu oleh manusia, dan seterusnya. Secara at-tafsil. Antum saja kalau disuruh cari berapa jumlah ikan di Kenjeran, bisa enggak? Baik. Demikian pula tadi yang kelewatan ada kata-kata wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan Allah mengetahui dedaunan yang berguguran secara tafsil. Coba antum jangankan jauh-jauh, sekeliling masjid ini kan banyak pohon. Tadi hujan banyak berguguran. Kalau antum disuruh ngitung semuanya keluar, sanggup enggak? Berapa? Daun yang berguguran dan dari pohon mana bergugurannya? Bisa enggak? Sekali lagi, ini bedanya ilmunya Allah dengan ilmu manusia. Sama-sama katanya ilmu, namun beda hakikatnya. Inilah yang tidak dipahami oleh ahli al-bidah. Kata-katanya sama, tidak mesti hakikatnya sama. Laisa kamitslihi syai'. Kemudian kullu dzalika inda fi kitabin mubin, dan semua itu sudah dicatat oleh Allah dalam Lauhul Mahfuz. Makanya ini ada kaitan erat dengan iman kepada takdir. Yang pertama, bahwasanya kita wajib meyakini Allah mengetahui segala-galanya. Allah mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, dan Allah mencatatnya dalam Lauhul Mahfuz. Kemudian fil Lauhil Mahfuz wa hadza dalilun ala 'azamatihi subhanahu wa ta'ala. Dan ini semuanya menunjukkan akan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada cerita dari para ulama, ada seorang ateis, dia mengklaim bisa menciptakan. Dia tidak percaya dengan Allah sebagai Al-Khaliq. Dia mengatakan kalau menciptakan anak juga bisa. Kata seorang alim, seorang muslim yang alim, dia katakan, apa itu yang engkau ciptakan? Dia ngambil daging, kemudian dia busukkan dalam toples lah kurang lebih ya. Kemudian muncul ulat. Itu sudah pelajaran sejak SD sudah tahu kita. Nah, kata sang ateis tadi, ini bukti. Ana bisa menciptakan ulat tersebut. Kata seorang alim, namanya pencipta itu pasti tahu berapa yang dia ciptakan. Coba kamu beritahu berapa apa namanya itu? Belatung yang ada dalam daging tersebut.
Dia mengatakan wallahu alam, nggak tahu, hanya menyerah. Intinya tidak mungkin orang mengaku sebagai Al-Khaliq, sekali lagi pasti itu adalah kedustaan yang nyata. Cuma intinya namanya Al-Khaliq pasti dia Al-Alim, maha mengetahui. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful al-khabir. Sebagaimana kata para ulama, penciptaan langit dan bumi yang seindah ini, semegah ini, nggak mungkin tercipta kecuali daripada Al-Alim Al-Khabir. Jangankan langit yang sebesar ini, misalnya masjid yang seindah ini saja, nggak mungkin yang membangun orang yang apa? Seperti kita nggak tahu bangunan, nggak jadi, bisa jadi apa? Ambruk. Intinya sekali lagi, kalau bangunan sekecil ini dibandingkan langit dan bumi, nggak mungkin bisa dibangun kecuali oleh orang yang paham ilmu tentang bangunan, apalagi langit dan bumi. Walillahil masalu al-a'la. Ini sekedar tambahan informasi saja. Kemudian kata beliau, walau anal khalqa ijtama'u kulluhum ala an yuhitu bi ba'di sifatihi lam yakun lahum qudrah wala taqa ala dzalik. Seandainya semua makhluk mereka bersatu untuk meliputi sebagian dari sifat Allah, mereka tidak akan sanggup untuk meliputinya. Sebagaimana firman Allah dalam ayat kursi, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima sya'. Mereka manusia tidak mungkin bisa meliputi sedikit pun dari ilmunya Allah kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmunya Allah luas. Fa nususu syar'iyyatu dala ala sifat ilmi katsira. Nas-nas, ayat-ayat yang menunjukkan akan sifat ilmu sangat amat banyak sekali. Fa ahlussunnah wal jamaati ajma'u alal imani biha. Ahlussunnah wal jamaah sepakat mengimani tentang ilmunya Allah. Wa asbatu ma tadullu alai makna, dan mereka menetapkan apa yang terkandung daripada sifat ilmu tersebut. Wa nafau al kaifiyah, dan menafikan kaifiyah dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian qala al-Asy'ari, berkata Imam Abul Hasan Asy'ari dalam kitab beliau yang lain, yaitu Risalah ila al-Tsaghar, wa ajma'u ala annahu ta'ala lam yazal maujudan hayyan qadiran aliman. Para ulama sepakat menyatakan Allah Ta'ala senantiasa ada, dan dia maha hidup, maha kuasa, dan maha mengetahui, aliman. Amal Jahmiyatu fa'angkaru an yakuna lillahi ilmun adhafahu li nafsihi. Adapun kelompok Jahmiyah, mereka mengingkari Allah memiliki ilmu yang disandarkan kepada dirinya. Wajahadu an yakuna qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan mereka mengingkari ilmunya Allah meliputi segala-galanya. Kelompok Jahmiyah, mereka tidak meyakini nama-nama dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa harabun nusus ad-dala ta'ala dzalik, dan mereka memerangi nas-nas yang menunjukkan akan hal tersebut. Fa ma'buduhum ala hadzal i'tiqad laisal alimul khabir alladhi huwa bi kulli syai'in alim. Maka yang mereka sembah pada hakikatnya itu tidak punya ilmu, tidak mengetahui segala sesuatu. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kelompok Jahmiyah dan yang semisal dengan mereka yang mengingkari sifat-sifat Allah, mereka pada hakikatnya menyembah sesuatu yang tidak ada. Makanya sudah kita pernah sampaikan perumpamaan kelompok Jahmiyah atau Mu'tazilah yang mengingkari nama dan sifat Allah seperti orang yang mengaku punya pohon kurma. Ketika ditanya, apakah di rumahmu pohon kurmanya ada batangnya? Dia mengatakan tidak ada. Apakah pohon kurma di halaman rumahmu ada daunnya? Dia mengatakan tidak ada. Apakah ada buahnya? Tidak ada. Apakah ada akarnya? Tidak ada. Maka berarti apa? Sama dengan apa? Bujuk. Maka demikian pula al-Jahmiyah al-Mu'tazilah.
ketika mereka mengingkari sifat-sifat Allah, seolah-olah apa? Mereka tidak meyakini adanya al-ilah. Ya, karena apa? Namanya sesuatu yang ada wujudnya pasti ada apa? Sifatnya. Minimal sifat apa? Sifat wujud. Kalau mereka mengingkari semua sifat Allah, Allah nggak punya sifat, maka sama saja apa? Mereka mengingkari Allah Subhanahu atau mengingkari wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, al-mu'attil ya'budu adaman. Orang yang mengingkari sifat-sifat Allah itu menyembah sesuatu yang tidak ada. Adapun al-musyabbih yang menyerupakan Allah dengan makhluk, maka dia ya'budu sonaman, maka dia menyembah berhala karena disamakan Allah dengan makhluk dalam sifat-sifatnya. Wa inna ma ya'budunal adam. Al-khulasah, kesimpulan dari bahasan ini, sifatul ilmi sifatul tsabitatun lillahi ta'ala. Sifat ilmu merupakan sifat yang ditetapkan bagi Allah, dalla 'alaihal kitabu wa sunnah wal ijma'. Dalilnya Al-Qur'an dan sunnah serta al-ijma'. Dan inilah masdar talaqi inda ahli sunnah wal jamaah. Inilah bedanya ahlu sunnah dengan ahlul kalam. Kalau ahlul kalam, mereka dalilnya yang paling utama al-aql. Ya, apapun ayatnya, hadisnya, kalau bertentangan dengan akal, wajib didahulukan akal. Ya, makanya mereka punya kaidah kullu nassin auhama fihi tashbih awwaluhu. Setiap nas ayat atau hadis yang secara akal mereka itu mengantarkan kepada tasbih, penyerupaan dengan makhluk, maka takwilkan. Itu kaidah mereka. Ya, yang sudah kita bahas kemarin, misalnya sifat tangan bagi Allah. Ketika menurut akal mereka itu akan mengantarkan kepada tasbih, tajsim, menyerupakan Allah atau anggota tubuh Allah dengan anggota tubuh manusia, maka kata mereka takwilkan. Maknanya bukan apa? Ya tangan. Ya, naudzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi bedanya ahlus sunnah dengan ahlul kalam. Kalau ahlus sunnah, apa kata qala Allah? Firman Allah, kata Rasul SAW, atau pakat ijma', sami'na wa saddaqna. Allah punya tangan sesuai dengan kebesarannya. Ditetapkan apa? Apa adanya. Dan sudah kita sampaikan juga dalam pembahasan kita ini, kitab ini, Imam Abul Hasan Asy'ari menetapkan apa? Tangan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan bahwasanya lafaz-lafaz tangan dalam nas yang berbentuk tunggal, yang berbentuk dua, yang berbentuk jamak, itu tidak saling apa? Bertentangan. Masih ingat nggak pembahasan itu? Yadullah bal yadahu mabsutatan, ya, mimma amilat aidina. Ini sekali lagi tidak saling apa? Bertentangan. Allah memiliki kedua tangan. Kalau disebut bentuk tunggal, itu apa? Cara menjamakkannya. Nah, nggak ingat? Awas kena syubhat. Ahlul kalam atau dai ahlul kalam yang kita bantah kemarin, naudzubillah min dzalik, berdusta atas nama Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah. Ya, mengatakan Syekh Utsaimin ya bingung ya ketika membahas kok katanya tangan Allah ada dua, namun lafaz lain dengan jamak. Ini dusta, padahal dalam kitab Aqidah Wasithiyah tersebut Syekh Utsaimin sudah apa? Menjelaskan. Namun dai ahlul kalam tersebut kadzab. Ya, dia apa? Menuduh Syekh Utsaimin bingung, padahal dia yang bingung, nggak bisa apa? Memahami ucapan para ulama yang di atas al-haq. Maka kita ujian di sini, apakah sama atau enggak? Nah, kalau ada, kita kan sudah sepakat ya, baliyadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Ya, Allah memiliki kedua tangan sebagaimana kata Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dalam kitab yang sudah kita bahas ini, halaman 25. Wa anna lahu yadain. Dalilnya bal yadahu mabsutatan.
Ya, namun kalau ada kata-kata misalnya Allah punya yadun, ya, satu dalam bentuk yadun satu atau dalam bentuk aidin jamak, apakah bertentangan? Bertentangan enggak? Tidak. Sekarang bagaimana mengkompromikan? Ya, kalau ada kata-kata yadun dalam bentuk tunggal. Nah, seperti misalnya dalam hadis innallaha yaqbidu yaumal qiyamal arda wa takunu samawati biyaminih. Ya, langit itu dilipat dengan tangan kanannya. Dalam hadis yadullah mal'a, tangan Allah itu penuh. Nah, yadullah dalam bentuk tunggal. Apa pembahasan yang kita sudah lewati? Nah, bentuk sesuai dengan domirnya, taib labas. Atau yang kedua apa? Yang kedua apa? Kata-kata mufrad ketika disandarkan itu bisa berarti lebih dari satu. Contohnya wa in ta'udu nikmatallah, jika kalian menghitung nikmat Allah. Di situ bentuknya mufrad tunggal, tapi ketika disandarkan nikmatullah kepada Allah, nikmat Allah bukan satu, namun apa? Lebih dari itu. Paham ya? Kemudian kalau ada bentuk jamak amilat aidina yang dilakukan oleh tangan-tangan kami, aidin bentuknya jamak, apakah bertentangan dengan yang bentuknya dua? Baliyada maus tidak. Bagaimana cara mengkompromikannya? Iya, jamak minimal apa? Dua. Paham ya? Dan ini sudah Allah sebutkan dalam banyak ayat. Contoh, wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Laki-laki dan perempuan yang mencuri, faqta'u aydiyahuma. Aidiyah. Aidi situ bentuknya mufrad tunggal atau musanna atau jamak. Jamak, padahal yang dipotong cuma apa? Dua tangan. Paham? Ya, sekali lagi Allah mengatakan aidiyahuma, potonglah tangan-tangan mereka berdua. Allah sebut tangan-tangan dalam bentuk jamak, padahal yang dipotong cuma dua tangan, laki-laki dan perempuan yang mencuri. Ini tidak bertentangan. Paham? Maka dusta kalau orang-orang itu mengatakan bagaimana dikatakan Allah punya kedua tangan, padahal dalam ayat disebutkan bentuknya apa? Jamak. Ini karena apa? Akalnya sudah terkontaminasi dengan virus tasbih sehingga tidak bisa apa? Memahami cara menjamakkan ayat-ayat tersebut. Dan apalagi tadi mengatakan Syekh Utsaimin sendiri kebingungan membahas masa ini. Ini kadzdzab. Syekh Utsaimin sudah membahas dengan terang benderang dalam kitab Aqidah Al-Wasithiyah. Cuma intinya alul bidah demikian, selalu berdusta. Dia yang nggak paham menuduh al-sunnah yang kebingungan. Na'udzubillahi min dzalik. Taib, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi pembahasan yang berikutnya, sifatus sam'i wal basar. Sifat pendengaran dan penglihatan bagi Allah. Kata Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, wa athbatus sam'a wal basar. Mereka ulama ahli sunnah, ulama il-hadith menetapkan sifat pendengaran dan penglihatan bagi Allah. Walam yanfu dzalika anillah, tidak menafikannya dari Allah. Kama nafathul mu'tazilah, seperti yang dinafikan oleh kelompok al-mu'tazilah. Kata Syekh Muhammad bin Abdurrahman al-Khumais hafizahullah ta'ala, yusbitu ahlussunnah lillahi ta'ala sifatai as-sam'a wal basar. Ahlussunnah menetapkan bagi Allah dua sifat ini, sifat pendengaran dan sifat penglihatan alal haqiqah, sesuai dengan hakikatnya. Dan ini yang sudah kita sampaikan juga dalam membantah dai alil kalam. Ahlussunnah menetapkan semua sifat Allah, bukan hanya sifat pendengaran dan penglihatan alal haqiqah, sesuai dengan hakikatnya, bukan majas. Beda dengan ahlul kalam. Itu artinya majas, bukan
hakikatnya demikian. Naudzubillah min dzalik. Ya, Ahlussunnah menetapkan sesuai dengan hakikatnya. Dan ini yang sudah kita pernah bacakan dari kitab At-Tamhid karya Imam Ibn Abil Bar. Beliau menukil ijma' Ahlussunnah menetapkan semua sifat Allah alal haqiqah, sesuai dengan hakikatnya. Tangan ya tangan sesuai dengan hakikat dan kebesaran Allah, bukan majas bisa ditakwilkan ke sana kemari, tidak. Demikian pula sifat pendengaran dan sifat penglihatan ditetapkan apa adanya. Wa hada ma qarrarahu al-Ismaili fi kitabi i'tiqad a'immati al-hadis. Dan inilah yang juga diikrarkan oleh Imam Abu Bakar al-Ismaili yang dikenal dengan Syekhus Syafi'iyah, ya, syekhnya ulama mazhab Syafi'i yang hidup abad 4 Hijriah. Dalam kitab yang sudah kita pernah sampaikan, ya, kitab i'tiqad a'immati ahli al-hadis. Dan juga kita ada kajian tiap bulan sekali ada Jumat ketiga kitab ini baru mulai bulan ini, bisa dilihat lewat online ataupun Facebook. Haitsu qala wa isbituna anna la wajhan wa sam'an. Mereka imam-imam alil hadis menetapkan bagi Allah sifat wajah dan sifat pendengaran. Ini yang sudah kita bahas pada minggu yang lalu, bahwasanya Ahlussunnah menetapkan sifat wajah bagi Allah, dan ini salah satu salafnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, salafnya Syekh Muhammad bin Utsaimin, salafnya Salafi Wahabi. Kita ikuti akidah ulama-ulama salaf jauh sebelum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Bahkan kalau kita mau katakan, alhamdulillah kita di Surabaya misalnya sudah 20 tahun lebih dakwah akidah Ahlussunnah. Yang kita baca dari karya Syekhul Islam Taimiyah cuma satu saja, akidah wasitiyah. Selebihnya kitab-kitab ulama jauh sebelum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Mulai kitab Fiqhul Akbar karya Imam Abu Hanifah, kitab Ushulus Sunnah Imam Ahmad, dan itu berkali-kali juga, kitab Aqidah At-Tahawiyah, apalagi Syarhus Sunnah Imam Al-Barbahari, Syarhus Sunnah Imam Al-Muzani. Kitab ini akidah i'tiqad a'immat al-hadis. Kalau kita Salafi Wahabi dituduh imamnya hanya Ibnu Taimiyah, ini sekali lagi sama dengan tadi, mereka kadzabun. Kita sekali lagi mengajarkan bukunya Ibnu Taimiyah baru sekali selama 20 tahun itu kurang lebih. Sedangkan sisanya lebih banyak kitab-kitab ulama salaf jauh sebelum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Di antaranya ini yang kita baca sekarang, akidahnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah taala, yang enggak ada bedanya dengan akidah wasitiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Namun itulah orang-orang yang buta mata hati, mereka tidak bisa melihat kebenaran yang terang benderang ini. Wasabuni fi aqidah salaf ashabil hadis. Ini juga yang sudah kita kaji di Surabaya beberapa kali, kitab Aqidah Salaf Ashabil Hadis. Baik, insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Kalau ada pertanyaan silakan lewat kertas. Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan lagi. Wasabuni fi aqidah salaf ashabil hadis. Imam As-Sabuni dalam kitab Aqidah Salaf Ashabil Hadis juga menjelaskan tentang sifat pendengaran dan penglihatan bagi Allah. Beliau berkata, wa kadzalika yaquluna fi jami' sifat allati nazala bi dzikriha al-Qur'an wa waradat bil akhbarus sihah minas sam'i wal basar. Demikian pula para ulama salaf ashabil hadis, mereka mengatakan tentang semua sifat-sifat Allah yang tercantum dalam Al-Qur'an atau yang tercantum dalam hadis-hadis yang sahih. Di antaranya sifat pendengaran dan sifat penglihatan. Akidah Ahlussunnah sekali lagi satu, tidak ada bedanya, menetapkan semua yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya dalam hadis yang sahih. Kaqouli ta'ala laisa kami syai' wa huwas sami'ul basir. Di antara dalilnya surat Asy-Syura ayat 11, tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Bal hum mujmi'un ala isbatiha.
mereka kata Imam As-Sabuni sepakat menetapkan sifat tersebut. Ya, bahkan sudah kita sampaikan juga sifat tangan, sifat wajah, sifat istiwa di atas arsy. Beliau sebutkan dalam kitab Aqidah Salaf Ashabil Hadits. Ini sekali lagi salafnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ini salafnya Syekh Muhammad bin Utsaimin, salafnya Salafi Wahabi, Al-Imam As-Sabuni yang juga digelar dengan Syekhul Islam Al-Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Qala Al-Asy'ari fi risalati Ats-Tsaghar. Ya, Imam Abul Hasan Asy'ari menguatkan lagi ucapan beliau dalam kitab yang lain, Risalah ila Al-Tsaghar. Kata beliau, wa ajma'u ala annahu ta'ala lam yazal mawjudan hayyan qadiran aliman muridan sami'an basira. Mereka sepakat Allah Ta'ala senantiasa itu ada, maha kuasa, maha mengetahui, menghendaki, dan dia maha mendengar, lagi maha melihat. Wa huma sifatani haqiqatan. Ahlussunnah mengatakan dua sifat ini, pendengaran dan penglihatan, sifat Allah yang hakiki. Ya, sama dengan semua sifat yang lain. Sifat istiwa di atas arsy itu hakiki, sifat wajah itu hakiki sesuai dengan kebesarannya. Bukan majaz. Wa jumhurul Maturidiyah wal Asy'ariyah ala itsbatihima. Kata Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumaisi hafizahullah taala, dan kebanyakan kelompok Al-Maturidiyah. Al-Maturidiyah ini nisbat kepada seorang yang bernama Abu Mansur Muhammad bin Muhammad Al-Maturidi. Ya, Al-Maturidi ini Al-Maturidiyah nisbat kepada tempat yang namanya Maturid yang ada di Samarkand, ya, dekat atau di wilayah Uzbekistan. Ini muncul abad-abad ketiga juga. Ini 11-12 dengan Asy'ariyah. Sama-sama dalam komunitas ahlu al-kalam. Ya, cuma bedanya kalau Imam Abul Hasan Asy'ari sudah tobat. Ya, dua-duanya ini anaknya Al-Kullabiyah yang menetapkan sebagian sifat. Al-Kullabiyah melahirkan Asy'ariyah dan juga Al-Maturidiyah. Cuma tadi bedanya kalau Al-Asy'ariyah tokohnya sudah apa? Tobat. Ya, buktinya kitab yang kita pelajari di sini sekarang. Adapun Abu Mansur Al-Maturidi yang wafat abad keempat Hijriah ini, ya, tetap di atas akidahnya yang menetapkan sebagian sifat, mengingkari, mentakwilkan sebagian yang lain. Kemudian wa tafalsafa ba'duhum bi'irja'ihima ila sifatil ilmi. Kata Syekh bahwasanya di antara mereka ada khilaf, perbedaan pendapat tentang dua sifat ini. Ya, meskipun jumhur Asy'ariyah, Maturidiyah meyakini sifat pendengaran, sifat penglihatan bagi Allah. Cuma sebagian mereka ada yang mentakwilkan. Ya, kata sebagian mereka sifat pendengaran, sifat penglihatan itu sama dengan sifat ilmu. Ya, sebagaimana kelompok Asy'ariyah Maturidiyah misalnya mentakwilkan sifat tangan dengan sifat kekuatan. Nah, juga demikian sebagian Asy'ariyah Maturidiyah tidak menetapkan sifat pendengaran, sifat penglihatan bagi Allah, namun mengatakan oh itu maknanya ilmunya Allah. Paham ya? Di antara mereka sendiri ada perbedaan dan banyak khilaf-khilaf di antara mereka. Baik. Al-Khulasah kesimpulannya, yusbitu Ahlussunnah lillahi ta'ala sifati as-sama' wal basar wa huma sifatani haqiqatani yatadullani 'alal ma'nal haqiqi lahuma wa 'alal kaifiyati la'iqa billahi ta'ala. Ahlussunnah menetapkan bagi Allah kedua sifat ini, sifat pendengaran dan sifat penglihatan, dan keduanya sifat Allah yang hakiki, menunjukkan akan makna yang hakiki bagi keduanya, dan itu sesuai dengan kaifiyah, sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan, terutama berkaitan dengan materi kita? Baik, kalau tidak ada kita tutup. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.